Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Lampung terus berbenah diri. Dalam perkembangannya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah semakin menunjukkan kiprah dan kegigihannya di dalam meningkatkan omset penjualan dan juga pengembangan usaha. Kiprah pelaku usaha mikro kecil dan menengah semakin solid dan kuat lagi dengan banyaknya bermunculan asosiasi dan organisasi komunitas yang menjadi wadah pemersatu para pelaku usaha kecil dan juga menengah. Salah satunya adalah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah PMKM Prima Indonesia. Wadah ini sudah terbentuk sejak tahun 2021 lalu. Para pengurusnya diantaranya adalah Ririn Sri Lestari SKM sebagai Ketua DPD Lampung, Mediana SSI sebagai Sekretaris. Perkenalkan, saya Ririn Sri Lestari, saya Ketua DPD PMKM Prima Indonesia Lampung. Awal mulanya DPD ini terbentuk dari adanya PPKM. Waktu itu saya menjadi ketua DPC, diminta untuk menjadi ketua DPC. Kemudian awalnya tahun 2021. Kemudian 2021 akhir di bulan Desember saya diangkat sebagai ketua DPD PMKM Prima Indonesia Lampung, membawai 15 kabupaten dan kota. Di mana PMKM Prima Indonesia ini ada 3 misi yang kami jalankan, yaitu pendampingan perizinan, kemudian pendampingan pemasaran, dan pendampingan permodalan. Alhamdulillah sampai saat ini anggota PMKM sudah mencapai ribuan orang di 15 kabupaten dan kota Provinsi Lampung, dan alhamdulillah mereka atau teman-teman rekan-rekan kami pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi kami sudah mempunyai izin minimal NIB, PIRT, dan halal. Kemudian masalah perizinan, alhamdulillah kami sudah ada di dalam Provinsi Lampung sendiri itu ada 47 toko oleh-oleh, dan di luar daerah kami juga sudah melakukan pengembangan pemasaran. Di samping itu kami juga sudah melakukan ekspor. Kemudian untuk masalah permodalan, kami bekerja sama dengan Bank BTN, Bank DKI, kemudian LKMS Ataya, dan Lahan Sikam. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami PMKM Prima Indonesia digandeng oleh Kemenkeu 1, digandeng oleh beberapa BUMN, Kadin Lampung, dan beberapa bank yang ada di Lampung. Itu ternyata PMKM Prima Indonesia menemukan beberapa masalah, ya, beberapa hal yang sepatutnya untuk terus kami lakukan perbaikan, yaitu mengenai pemahaman pelaku usaha tentang perizinan. Jadi masih banyak rekan-rekan pelaku usaha yang belum mempunyai perizinan. Alhamdulillah setelah kami gandeng, kami lakukan pendampingan, mereka mau melakukan membuat perizinan. Kemudian ada juga yang mereka mau produksi tetapi tidak ngerti harus memasarkan di mana gitu. Nah, alhamdulillah bersama PMKM Prima Indonesia kita dampingi juga untuk melakukan pengembangan pemasaran. Dan kadang juga mereka mempunyai pesanan dari mana-mana tapi modal juga tidak ada. Nah, alhamdulillah juga PMKM Prima Indonesia memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kemudahan dalam hal permodalan. PMKM Prima Indonesia bertujuan untuk membuat atau menciptakan pelaku usaha yang mandiri, di mana mereka harus naik kelas. Naik kelas tidak harus produksinya laku, tetapi orangnya atau pelaku usahanya juga harus naik kelas. Maka dari itu, selain melakukan perizinan,
dan pemasaran serta permodalan, kami juga melakukan berbagai pelatihan di mana setiap hari Kamis kami melakukan kami mengadakan pojok edukasi di Cafe Moody di lantai 2. Jadi kami mengundang beberapa narasumber untuk memberikan informasi, baik itu pelatihan misalnya mengenai pajak, mengenai ekspor, mengenai pokoknya semua hal yang memang ada kaitannya dengan bagaimana seseorang menjadi naik kelas di dalam PMKM. Ada beberapa pelaku usaha yang tadinya menjual hanya gelondongan, kemudian kami arahkan untuk dikemas dengan packaging yang kekinian. Akhirnya sekarang produk-produk yang tadinya itu hanya gelondongan, hanya dijual di pasar, di warung-warung, sekarang sudah nongkrong di beberapa toko oleh-oleh seperti di Aneka Sari Rasa, kemudian di Haitom, lalu di Lotte dan sebagainya. PMKM Prima Indonesia disupport oleh beberapa pihak dan alhamdulillah mereka mensupport dalam bentuk tenda, dalam bentuk meja untuk bazar, dan alhamdulillah PMKM Prima Indonesia sudah bisa mengadakan event sendiri yang insya Allah bekerja sama dengan beberapa EO gitu. Insya Allah nanti di tanggal 22 Desember 2023 sampai tanggal 7 Januari 2024 kita akan menggelar Funo Expo bekerja sama dengan PMKM juga di Sabure Lampung dalam rangka Nataru, Natal dan Tahun Baru. Kemudian kami juga mempunyai jadwal-jadwal untuk mengadakan event-event dengan tenda kami itu di beberapa kantor-kantor dan juga di supermarket. Itu kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan pemasaran rekan-rekan yang ada di anggota PMKM Prima Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana untuk di organisasi PMKM Prima Indonesia DPD Provinsi Lampung. Saya sebagai sekretaris umum. Pesan saya, jika kita adalah seorang UMKM, kita perlu berkomunitas untuk maju dan lebih baik lagi. Karena jika kita berkomunitas, kita akan saling support, kita akan saling membantu, dan kita juga akan bisa sharing pengalaman yang bisa membuat kita akan lebih maju lagi dan termotivasi lagi. Jadi untuk PMKM Prima Indonesia ini banyak sekali manfaatnya. Jika kita ingin bergabung, kita hanya cukup mendaftar, kemudian kita akan didampingi dalam 3 hal, yaitu dalam bidang perizinan itu banyak ya, NIB, PIRT, kemudian atau mungkin MD, BPOM, dan yang lainnya hal lain juga. Kemudian nanti ada juga di bidang pemasaran, kemudian juga nanti permodalan. Kurun waktu 2 tahun ini PMKM Prima Indonesia di Bandar Lampung, khususnya untuk DPD, alhamdulillah sudah sangat kelihatan sekali kemajuannya, kemudian juga anggotanya juga sudah bisa merasakan dampaknya PMKM ini. Jadi mau tidak mau kita harus lebih bersosialisasi untuk menjadi anggota PMKM, karena tidak ada ruginya di PMKM ini. Apapun yang kita butuhkan itu sudah ada di PMKM Prima Indonesia. Karena pada dasarnya komunitas ini hanya membantu untuk menjadikan UMKM ini lebih baik lagi dan lebih bisa bermasyarakat dan lebih bisa untuk dipasarkan lebih luas lagi. Seperti itu. Saya pernah punya pengalaman. Kebetulan pengalaman itu adalah diri saya sendiri. Saya adalah seorang
UMKM juga dan punya produk juga. Awalnya untuk perizinan memang saya sudah, tetapi untuk pemasaran saya banyak sekali dibantu oleh UMKM, terutama untuk bisa masuk di pasar-pasar modern seperti WT, kemudian Aneka Sari Rasa, dan Haitom dan toko-toko lainnya. Bahkan sampai ke luar daerah ya, luar provinsi juga, produk saya juga sudah ada di sana. Jadi saya juga menghimbau juga pada teman. Kemarin juga ada juga tetangga saya sendiri, dia memproduksi, tetapi dia hanya memproduksi dan sudah 2 tahun tidak punya perizinan gitu. Dan alhamdulillah saya ajak untuk bergabung di PMKM Prima Indonesia. Sekarang perizinannya sudah, dan alhamdulillah juga sudah bekerja sama dengan beberapa masuk toko ya. Jadi benar-benar manfaatnya sudah dirasakan. Seperti itu. Jadi dari dia yang 2 tahun belum ada perizinan, kemudian saya anjurkan untuk mengurus NIB, kemudian PIRT, kemudian baru kemasan juga harus diperbaiki. Dan itu kita punya di PMKM ini kita punya kerjasama dengan yang kita butuhkan, misalkan dengan kemasan kita juga punya owner di situ, kemudian untuk pokoknya yang lain-lain yang kita butuhkan lah, pokoknya ada semua di PMKM Prima Indonesia. Kemudian untuk PMKM sendiri ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi ya, jadi seperti Kemenku itu ada di kemudian dengan pajak atau dengan bea cukai, kemudian juga dengan universitas ya, dengan UIN kita juga ada di situ, kemudian dengan Sigerhab dan koperasi-koperasi lain juga. Kalau untuk permodalan juga kita juga sudah kerjasama atau MOU dengan Bank DKI, dengan BTN, kemudian juga dengan BRI, kemudian jadi setelah kita gabung di PMKM Prima Indonesia, kita ditunjuk untuk menjadi PMKM yang mandiri, kemudian tidak tergantung dengan siapapun karena memang itu adalah usaha kita. Jadi kalau kita memang ingin maju, apapun yang kita perlukan kita benahi. Jadi di PMKM ini kita memang dituntut untuk menjadi owner yang gimana ya, pokoknya yang solid gitu ya, yang tahan terhadap tekanan atau masalah apapun gitu, kita tuh harus menjadi yang kuat gitu, seperti itu. Saya selaku Wakil Ketua PMKM Bung Wiryawan memberitahukan bahwa banyak pelaku usaha di luar sana di asosiasi lain mungkin belum punya keunggulan yang lain seperti kami. Alhamdulillah kami sudah mengkaji dan memberi suatu penyuluhan beberapa tempat. Alhamdulillah juga mereka teman-teman juga senang, sehingga para pelaku UKM dapat meningkatkan kesejahteraannya, dapat meningkatkan pemasarannya, dapat meningkatkan permodalannya. Di luar sana banyak kendala-kendala pada pelaku UKM, dan banyak juga asosiasi PMKM juga di luar sana yang tidak aktif, sehingga kurang terorganisasi, kurang komunikasi. Saya harap teman-teman kembalilah, karena sekarang ini kelas kita alhamdulillah sudah UMKM naik kelas. Adanya respon dari pemerintah dan pihak-pihak swasta seperti BUMN dan instansi pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama alhamdulillah dengan baik, dan terciptalah suasana yang lebih baik lagi, sehingga dengan UMKM naik kelas ini, adanya asosiasi PMKM Prima Indonesia, kita dapat go nasional.
PMKM Prima Indonesia merupakan organisasi yang tidak dilatar belakangi oleh politik praktis manapun, juga tidak dilatar belakangi oleh pengusaha siapapun, merupakan asosiasi yang memang independen. Jadi kami berusaha untuk menciptakan pelaku-pelaku usaha yang juga mandiri, yang terus berjalan, tidak jalan di tempat, sehingga insya Allah meskipun tertatih-tatih nanti akan sampai ke tujuan.